Biasanya saya pakai web nih. Ini sama, hanya saja mungkin tampilan cara menampilkannya sedikit berbeda. Ini di tampilan saya, sign in, saya masuk. Nah, ini udah masuk teman-teman. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah memiliki organisasi di dalam Mendeley. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman belum ada artikel yang masuk, maka kita lari dulu ke Mendeley. Jangan ngoprek ke Citasi. Nah, kita lari dulu ke Mendeley-nya. Kita buka Mendeley-nya. Kita oprek-oprek dulu sih Mendeley-nya bagaimana. Nah, ini adalah Mendeley Web. Pastikan teman-teman sudah masuk ke dalam sistemnya. Nah, di sini ini jurnal-jurnal saya yang kolektif, banyak tuh koleksinya. Nah, ini adalah Oke, silent dulu teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam. Bentar dulu ya, saya yang bocor. Aduh, saya nggak jadi co-host ya, nggak bisa unmute. Ntar. Oke, teman-teman, saya balik lagi. Saya sudah jadi co-host oleh admin, jadi saya bisa meng-unmute supaya nggak bocor. Kasihan teman-teman yang mau belajar. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Nah, di dalam di dalam tubuh aplikasi atau Mendeley ini seperti ini, teman-teman. Di sini ada add reference. Ini fitur-fiturnya ya. Jadi kita kenalan dulu fiturnya nih supaya teman-teman sebelum pencarian kita mengenalkan fitur dulu. Saya lupa belum berikut. Recording in progress. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Nah, di dalam fitur-fitur Mendeley ini terdapat beberapa fitur yang ada di dalam Mendeley. Nah, ketika add a reference ini teman-teman ada beberapa fitur. Nah, misalkan di sini ketika add ada import file. Nah, import file dari komputer berarti teman-teman memiliki artikel yang sudah di-download dari jurnal-jurnal dari internasional maupun Sinta yang sudah teman-teman download. Nah, nanti kita akan mencari reference secara manual atau kalau Pak Dian kan sudah ke empirisnya, mungkin saya akan melakukan add secara manualnya. Karena di sini ada fitur select from your computer. Berarti kan teman-teman harus memiliki artikel yang sudah ready. Nah, sebagai contoh misalkan kita klik, maka kita akan lari. Nah, ini artikel yang akan kita panggil masuk ke dalam file. Tapi nanti jangan dicoba dulu ya, karena kita belum memiliki artikel yang akan dimasukkan. Nah, lalu kemudian ada lagi import folder. Ini hampir sama jika kalau ini bedanya kalau misalkan ada folder di dalam komputer teman-teman bisa juga di-add. Nah, lalu ada fitur import fitur library. Nah, ini juga ada misalkan teman-teman menggunakan saya mute dulu ya yang bocor. Oke, import library ini adalah fitur yang mungkin ada yang menggunakan source code, ada BibTeX, kemudian EndNote, dan RIS. Nah, ini misalkan nanti sambil jalan bisa sambil jelasin ini. Bagaimana kalau misalkan ini yang terjadi misalkan seringnya sini. Jadi ketika jurnal internasional itu kadang file PDF-nya itu nggak bisa di-download. Kalau bisa download itu berbayar, teman-teman. Jadi
artikel yang bisa di-download kita itu free, gratis, internasional itu ya mungkin, apa namanya, kita bisa input secara file komputer. Tapi bagaimana Pak kalau misalkan, saya mau citasi terkait dengan jurnal si A, tapi jurnal internasional, file file PDF-nya itu tidak bisa di-download karena memang harus berbayar. Nah ini teman-teman juga, harus pinter-pinter lah, kalau biasanya mahasiswa lebih pinter lah terkait dengan cara mengakalinya. Biasanya saya menggunakan RIS. Jadi saya ambil judul si, ini terus kemudian saya masukkan dalam ChatGPT, terus kemudian saya minta perintahkan, buatkan file RIS dari artikel ini, nanti akan muncul. Nah file RIS itu kita download, lalu kemudian kita masukkan ke dalam, Mendeley. Nah itu, cara untuk menekan, banyak cara lah untuk, apa namanya, membuat organisasi menjadi lebih baik. Nah, jadi manfaatkan tools-tools yang ada untuk melakukan reference teman-teman. Nah ini yang bisa digunakan. Lalu kemudian ada reference manual. Nah kalau reference manual ini, bila mana teman-teman, di dalam organisasi atau di dalam struktur tubuh di artikel itu tidak ada namanya identifier atau tidak ada, penulis, tidak ada nama jurnal. Nah, biasanya akan diedit manual. Nah, ini tapi jarang terjadi. Ini jarang terjadi karena biasanya kalau misalkan teman-teman ngambil artikelnya Sinta 1, 2, 3 yang bagus-bagus, itu biasanya, otomatis terdetek sebagai ada penulis, autor, dan seterusnya itu udah lengkap gitu. Jadi tidak mengisi manual. Jadi jarang kepakai. Saya juga nggak pernah mengisi add manual. Tapi kalau misalkan tidak sempurna, itu pasti ada. Nanti bagaimana cara tidak sempurna? Nah, sebagai contoh tidak sempurna ini nih. Ketidaksempurnaan itu biasanya seperti ini nih. Ini ada autor ya. Teman-teman ketika diklik di sini, nah di sini autor itu kosong. Harusnya ada autor itu ada nama penulisnya. Tahunnya ada, titelnya ada. Nah, ini titelnya kan salah. Titel kok nomor itu kan. Ini nomor dari si jurnal tersebut. Lalu kemudian publisher. Nah, publishernya nggak ada. Nah, ini adalah yang tidak sempurna. Kalau misalkan sempurna biasanya auto detect itu seperti ini komplit nih. Contoh, ini tahun 2022. Nah, ini, penulisnya ada, tahunnya ada, lalu kemudian judulnya ada, nama jurnalnya juga ada. Nah, ini adalah kategori komplit. Nah, bagaimana mengatasi yang tidak komplit itu? Nanti kita cari jurnal supaya teman-teman, tahu jika ada kendala seperti ini. Oke, saya mengenali fitur dulu sambil jalan. Lalu kemudian setelah add fitur udah, fitur-fitur ini sudah, teman-teman bisa gunakan untuk di dalam, apa namanya, Mendeley. Pastikan semua jurnal teman-teman masuk ke dalam, apa namanya, Mendeley ini. Lalu kemudian recent add, ini, biasa yang paling sering muncul itu bisa di-add, terus kemudian favorit, my publication, ada ada duplicate, kita bisa menduplikat, atau bisa juga kita membuang ke, mendelete-nya. Nah, fitur-fitur. Nah, teman-teman untuk agar lebih rapi, maka lakukanlah collecting. Di sini ada collecting, itu membuat grup. Nah, ini sudah saya banyak ya, karena, udah dari dulu saya. Nah, cara membuat grup itu adalah create collection. Nah, teman-teman, add nanti akan masuk ke all reference. Jadi all reference itu ya semua jurnal masuk gitu kan. Tapi bingung, ini jurnal apa ya, ini jurnal apa ya. Maka lebih baik biasanya saya akan memetakan seperti ini. Misalkan create collection, biasanya saya lebih spesifik misalkan terkait dengan metode, berarti di sini saya akan memasukkan pada folder ini misalkan metode, CNN. Nah, ini boleh disingkat kalau di sini. Metode CNN, misalnya saya klik, maka saya di sini saya akan mencari metode CNN semua. Untuk apa? Untuk memudahkan saya di dalam mengumpulkan, metode-metode pada jurnal tersebut. Nah, ini di sana cari ada. Nah, mungkin Pak Dian sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana, mencari secara online ya di sini, di Rapid ya, di Rapid, di Mendeley. Jadi saya tidak, menjelaskan secara rinci untuk mungkin ya kalau misalkan belum ya bilang nanti.
Kalau misalkan secara online bisa mencari di sini di Add Reference, mana ya? Mencari misalkan CNN misalnya di sini. Oh bukan di sini. Jadi ada beberapa fitur yang mencarinya langsung di Mendeley dia akan muncul. Tapi takut bentrok dengan Padian, jadi saya akan mencarinya secara manual dulu. Ini saya udah bikin folder namanya metode CNN. Nah, sekarang pencarian itu banyak versinya. Ada mulai melalui apa namanya yang teman-teman diajari oleh Padian menggunakan Paris menggunakan secara online menggunakan Paris terus kemudian selanjutnya bisa juga dilakukan secara manual. Tapi secara manual itu bukan teman-teman buat sendiri, tapi memang pencariannya harus juga dengan literatur review. Nah, kata kuncinya gini, ketika sudah di blok sini, maka ini ditutup dulu. Nah, kita cari ke Sinta. Klik. Nah, pencarian Google Scholar itu, carinya di Google Scholar ya. Cari Google Scholar misalkan. Biasanya saya nyarinya di Google Scholar untuk yang bahasa Indonesia. Kalau misalkan bahasa Inggris, maka diketikkan di Scopus. Nah, Pak, bagaimana pencarian? Nah, nanti akan muncul di bab 2. Pencarian itu misalkan saya dapat judulnya seperti ini. Contoh punya Mas Rizky Andrea Arifa. Nah, judulnya itu adalah pengembangan sistem pemantauan kualitas air minum berbasis Internet of Things dengan sensor total. Nah, ini nanti sedikit saya revisi ya, nanti judul mungkin kebanyakan ininya. Nanti tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini bagus ini. Kualitas air minum mungkin lebih spesifik judul ini ke studinya di mana atau tempatnya di mana, jadi bisa disesuaikan air minum apa gitu ini. Nah, oke, anggap aja ini teman-teman judulnya benar. Nah, yang dimasukkan di dalam pencarian itu bukan judulnya ya, bukan judul saya copy paste, misalkan sini langsung pencarian judul, itu bukan. Karena kalau misalkan teman-teman ditemukan bahwa judul itu sama dengan artikel, maka itu plagiat. Jadi yang baik adalah karena di sini kata kuncinya adalah ada IoT, di sini IoT, terus kemudian ada air minum. Berarti di sini saya kata kuncinya adalah Internet of Things, kualitas Internet of Things, kualitas air minum ya, minum tadi. Boleh lah kayak gini. Ada 2 kata kunci saya masukkan. Lalu kita search. Nah, di sini fitur saya mengambil contoh Google Scholar ya untuk di Indonesia. Tapi secara manual. Di Google Scholar teman-teman perhatikan di sini fiturnya adalah fitur yang disediakan oleh Google. Nah, di sini ada tahun. Di sebelah kiri anytime ada custom rank untuk tahun. Misalkan teman-teman mau masukin tahun 2000 berapa. Ingat, teman-teman ketika menggunakan seperti ini, ikut di aturan di proposal itu, bahwa artikel yang teman-teman ambil itu adalah 5 tahun terakhir dari tahun teman-teman penelitian. Sekarang tahunnya adalah tahun 2025. Berarti kita flashback 5 tahun ke belakang, berarti teman-teman akan mengambil artikel, nah perhatikan, artikel itu dari tahun 2025 sampai dengan 2020 ranknya. Oke ya. Jadi boleh diambil dari 25, 2004, 2003, 2022, 2021. Oke. 5 tahun lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 2021 berarti. Oke. Berarti teman-teman ambil dari misalkan di sini rank 2025 dan di sini 2021. Nah, jadi nggak boleh 2020 ya. Jadi kita search. Nah, nanti akan muncul di sini. Dia akan menampilkan 5 tahun terakhir. Nah, ini tahun 2021, di sini tahun 2022, ini kan udah kelihatan. 2024, kemudian 2024 juga, 2023, 2025. Nah, ini muncul semua. Jadi nggak usah takut, saya takutnya downloadnya
tahun 2020 atau 2019, enggak, karena sudah disetting di dalam Google Scholar. Nah, ini mesin pencariannya. Nah, ini adalah mesin pencarian untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kalau pakai Scopus itu bisa juga, tapi kalau Scopus itu kadang ada yang berbayar. Jadi misalkan Scopus. Tapi kalau Scopus ya pakai bahasa Inggris ya teman-teman, jangan pakai bahasa Sunda, nggak bisa nanti mereka mengenali. Nah, ini Scopus. Nah, ini kan baru pengenalan bahasa Indonesia menggunakan Scholar. Ini menggunakan Scopus. Klik scopus.com, search. Nah, yang kita cari apa? Misalkan, search, ini mah author name ya. Jadi, search. Nah, ini pencarian. Oh, judulnya banyak. Nah, kita cari detail kan, by detail, publisher, atau SNI, kita pakai judul aja. Judulnya apa? Misalkan, otomatis pakai translate dulu kan teman-teman di sini. Internet of Things, kita translate aja Google. Translate. Kita tanya Mbak Google. Translate dulu, kita baru copy. Karena mereka bahasa Inggris. Nah, lalu kemudian find resource, kita klik, contoh. Nah, kata kuncinya adalah internet, dan kemudian drinking water quality. Nah, ini enggak, kita coba jadikan satu aja. Oke. Terus open access. Terus kemudian ini kita tampilin semua aja. Jurnal. Ini. Terus kriteria. Oke. Please check your system on this filter. Try in different combination. Oh, kita cari misalkan IoT aja. IoT. Internet of Things. Kunci dulu. Gak mau. Filternya gak mau. Coba kata kuncinya. Journal book series. Oke sih. Nah, apa yang nggak mau? Cek di Bentar. Oke lah, nanti saya ini dulu ya. Karena ini different combination and of criteria. Kita balik lagi ke Indonesia aja dulu. Oke, bentar gak kelar-kelar. Oke, lanjut lagi di sini. Nah, ketika kata kunci sudah didapat, maka akan muncul di sini banyak reference yang teman-teman bisa download. Nah, lalu kemudian kita selanjutnya baca. Baca dalam artian sesuai nggak dengan apa judul kita. Nah, tadi judul kita adalah Internet of Things, kualitas air minum. Ini kata kunci ya. Ingat, ini kata kunci. Kata kunci yang dimasukkan, bukan judul. Kalau judul teman-teman masukkan, ternyata sama, itu plagiat namanya. Jadi, hindari itu. Kata kunci. Nah, ini IoT monitoring kualitas air dan sistem administrasi pengolahan. Nah, kira-kira bagus nggak nih? Karena ada kata kuncinya IoT dan kualitas air, ya oke lah kita masukkan. Maka kita download. Lalu kemudian penerapan sistem kualitas air berbasis Internet of Things. Nah, banyak tuh kualitas air bersih. Mungkin saya masukin ini. Pemanfaatan IoT untuk menjaga kualitas air bersih di desa Nongko Sawit. Nah, kita download. Baru 2. Kalau bisa mau download semua boleh, terserah teman-teman. Lalu kemudian karena kita IoT, nah ini saya 3 aja deh, cukup ya. Nah, di 3 ini ketika klik maka ikuti aja ini. Wah, ini lamaan nih. Udah skip aja kalau lama-lama. Saya cari lagi.
teman-teman kalau misalkan apa namanya, kalau santai sih nggak apa-apa. Saya malas kalau ada harus validasi. Jadi saya cari lagi karena banyak. Oke. Ini itu kualitas air minum. Judulnya alat monitoring kualitas air minum menggunakan sensor TDS berbasis Internet of Things. Oke ya. Nah, ini teman-teman, ketika ini kan langsung menuju jurnal yang dituju ya, atau dibuka jurnal yang tujunya. Nah, pertama teman-teman lihat dulu apakah ini jurnal Sinta bersih. Kalau jurnal pasti nasional. Cuman kalau misalkan untuk sebagai catatan, biasanya kadang pembimbing itu ada yang minta jurnal yang bersinta. Nah, kalau bersinta itu di sini, bersinta. Sebenarnya sih semuanya nasional, semua nasional. Hanya saja kadang ada satu atau dua yang dosennya rewel minta Sinta 3 atau Sinta 2. Oke. Sebenarnya semuanya bisa diambil. Kalau S1 itu bisa digunakan untuk yang penting nasional ya. Yang ada jurnalnya itu sudah masuk nasional. Nah, maka selanjutnya adalah teman-teman download. Cari PDF-nya. Udah download aja. Download. Nah, ini downloadnya. Lalu kemudian kita cek juga ini cari link downloadnya. Nah, link downloadnya. Download. Lalu kemudian ketiga adalah di sini link download. Teman-teman juga bisa mencarinya atau mencontohkan untuk uji coba lah. Coba dulu. Barangkali terjadi error kan bisa didiskusikan. Oke. Lama sekali. Oke, masuk sudah 3 ya. Oke, lanjut. Udah cukup misalkan anggap aja itu. Kalau misalkan biasanya kan jurnal itu minimal 15 atau 10 atau 15. Nah, boleh teman-teman ambil banyak-banyaknya. Nah, lalu kita lari ke dalam, kita mau masukin di dalam Mendeley-nya. Maka, oh ya ini saya pakainya metode CNN ya, saya tidak menggunakan sini. Oke, saya rename dulu ya. Jadi saya menggunakan IoT. Metode IoT. Nah, untuk latihan ini. Nah, kemudian kita klik di sini, kita akan panggil data tersebut masuk ke reference ini. Kita add reference, atau bisa juga secara manual ya. Biasanya kadang, Pak, cara manualnya gimana? Kadang manual itu lebih cepat daripada memanggilan. Nah, ini ada 2 cara biasanya. Saya buka, beda-beda tiap orang kan stylenya beda-beda ya. 1, 2, 3, langsung saya masukkan ke dalam Mendeley misalkan. Oh iya, saya pakai Mendeley-nya web ya, nggak bisa. Nah, biasanya saya add, di sini juga bisa, masukin Mendeley. Nah, ini 3, klik. Nah, sip. Nah, ini mengimport, masukin dalam Mendeley. Ini belum teknik sitasi ya, teman-teman, baru mengenalkan fitur-fitur bagaimana mencari reference, kemudian meng-add. Nah, ini yang saya bilang, informasi itu artikel kadang ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam metode IoT ya. Ini saya kelompoknya ada 3 tadi. Yang dimaksud dengan lengkap itu seperti ini. Ada autornya, tapi diperiksa dulu, cek dulu, double klik. Nah, ini jenisnya dia artikel, sebelah kiri artikel. Lalu kemudian ini judul betul, autornya lengkap, years-nya lengkap. Nah, ini adalah auto detect oleh si Mendeley. Jadi kita nggak usah ngedit ini, nggak usah ngedit informasi. Kenapa ini perlu, Pak? Teman-teman, kenapa ini perlu? Karena nanti ini akan menjadi otomatis untuk penulisan di daftar pustaka. Kalau misalkan informasi metadata dari si artikel itu tidak ada, maka teman-teman akan acak-acakan di daftar pustaka. Maka diperbaiki ini. Ya, tujuannya seperti itu. Oke, jadi ini lengkap. Nah, lengkap. Lalu yang kedua ini tidak lengkap, tidak ada screenshot-nya. Bagaimana Pak mengeditnya? Tinggal edit aja, double klik. Nah, ini samain, pastikan judulnya sesuai. Nah, ini kelebihan nih, ini kelebihan. Ada bahasa Inggrisnya kalau salah ini. Nah, ini kan pemanfaatan internet
IoT untuk menjaga kualitas air desa Nongko Sawit. Nah, di sini kelebihan bahasa Inggrisnya kepake. Boleh nggak Pak diedit? Sangat boleh, wajib malah. Jadi teman-teman judulnya cukup satu aja, cukup bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kayak gini dua-duanya itu nggak baik di dalam organisasi di Mendeley. Maka ini dihapus, edit dulu. Ngedit dari sekarang. Nanti kalau sudah diedit ya udah tenang. Nah, ini sama, jadi diedit. Lalu kemudian author udah ada, ini author udah tag, foundnya udah ada. Kemudian nama jurnal. Nama jurnalnya belum ada nih. Ini, oh, udah ada. Saya coba. Ada belum ya? Saya close dulu. Nomor 2 belum ini, belum. Oke, kita cari nama jurnalnya apa sih? Publishernya. Nah, ini jurnalnya adalah Smart Community Journal Masyarakat. Di sini, yes. Jurnal, scan. Oke, sudah masuk. Kita close. Muncul nggak? Dicek. Nah, ini sudah ada di sebelah kiri ya. Sorry, sebelah kanan. Ini close dulu. Jadi di nomor 2, tadi di sini nggak ada, maka setelah di add muncul. Oke, udah deh ya. Lalu kemudian, selanjutnya kita cek satu-satu. Nah, ini apakah sesuai nggak? Nah, ini banyak banget ya. Kita cek. Tuh, ini banyak sekali, maka kita harus hapus. Di sini perancangan web server sebagai monitoring kualitas air pada Ransel filterisasi air portable berbasis Internet of Things. Berarti table, nah ini desain, itu bahasa Inggris gak usah, hapus. Titik juga gak usah, hapus. Oke, sip. Nah, lalu kemudian dicek autornya. Oke, autornya. Nah, teman-teman autor juga kalau misalkan biasanya autor itu kosong, maka ngambil dari sini, ini autor. Ini autor ya. Ini autor. Nah, ini autornya. Terus kemudian ini tahun itu ngambilan ini biasanya tahun di atas. Ini tahun, kalau misalkan kosong. Bulan nggak terlalu di ini ya, paling apa namanya jurnal. Nah ini teman-teman ini kan jurnal ya, karena di sini karena dia jurnalnya itu sebenarnya sudah muncul, tetapi metadatanya itu bukan jurnal, ini laporan, report. Maka kita change menjadi ganti jurnal artikel. Nah, artikel itu disesuaikan, dan nanti jurnalnya akan muncul. Ini salah. Jurnalnya bukan perancangan, tetapi jurnal Telkomil. Ini perbaiki. Namanya jurnal Telkomil. Nah, gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah artikel semua. Itu sering terjadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan artikelnya bagus, metadatanya bagus, biasanya auto detect. Close. Oke, nah ini udah lengkap semua. Jadi ini kata kunci, artikel ini sudah layak citasi. Nah, pertanyaan gini, Pak, apakah boleh untuk di sini penulisannya ini besar kecil, ini besar kecil, nah ini besar semua. Nah, bagus nih. Jadi untuk penulisan judul di sini alangkah baiknya teman-teman menggunakan besar kecil. Nah, maka ini diganti dulu. Ini edit. Bahkan ini saya edit dulu. Ini. Perancangan web server bagian monitoring kualitas.
air untuk langsung Nah, kerjaan seperti ini tuh sambil santai teman-teman. Jadi teman-teman mau sambil ngopi, sambil ngedit, uh, terus kemudian sambil nongki-nongki, butuh ketenangan. Kalau ngedit kayak gini tuh, cari reference. Insya Allah kalau misalnya tenang, pikiran tenang, ide itu muncul. Table berbasis. Jadi kalau misalnya biasanya kerjaan di kampus atau di kelas, wah ini salah-salah nih. Saya kayak gini butuh berbasis internet. Outing. Oke, ini saya hapus. Nah, itu. Jadi sesuai dengan aturan. Nah, ini sudah jadi diganti. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan terkait dengan penggunaan organisasi di dalam Mendeley sebelum menggunakan bagaimana cara citasi. Ini baru tekniknya dulu ya, belum mereview si artikel, tapi toolsnya dulu yang saya jelaskan. Maka silakan barangkali ada hal yang ingin didiskusikan teman-teman. Apakah ada error teman-temannya atau masih aman? Silakan. Bapak, Enggak. kalau di luar materi boleh nggak, Pak? Di luar materi boleh. Kalau kita kan nanti bakal disuruh publish jurnal semua nih, Pak. Betul. Boleh nggak, Pak? Maksudnya 3 gitu. Untuk publish jurnal gitu. 3 orang. Oh, untuk publish jurnal? Iya. Oke, dulu. Saya minum dulu ya. Haus. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, baik, saya jawab Mbaknya. Betul, Mbak. Jadi output dari mata kuliah ini adalah jurnal. Jadi teman-teman, kenapa harus dipublikasikan di jurnal? Memang ini menjadi syarat wajib untuk teman-teman nanti sebelum daftar sidang. Jadi sebelum daftar sidang, teman-teman harus sudah memiliki snapshot selama mulai dari semester 4, 5, 6, 7. Karena ada beberapa mahasiswa yang dari semester 5 sudah melakukan publikasi. Nah, syarat itu adalah bisa dituangkan di dalam mata kuliah ini atau bisa juga nanti di mata kuliah sebelumnya, barangkali ada dosen yang mahasiswa yang ditugasin untuk bikin jurnal juga, itu juga boleh. Nah, boleh nggak Pak kalau misalkan pertanyaannya gini, karena ini kan adalah publikasi jurnal, satu jurnal 3 orang. Boleh-boleh saja dari saya. Cuman nanti ribet di penilaian. Penilaiannya apa? Satu jurnal itu diakui, diklaim hanya untuk 1 orang. Itu ya Mbak. Jadi kalau misalkan 1 orang itu mengeklaim jurnalnya 3 orang, itu nggak bisa. Jadi sebaiknya 1 orang itu 1 jurnal dengan jurnal yang berbeda. Boleh nggak gabung Pak namanya? Boleh kalau namanya nembeng. Misalkan namanya saya Odi Nurtiawan, penulis kedua Pak Martanto, penulis ketiga Pak Dian misalkan. Itu boleh. Terus kemudian Pak Dian juga mempublikasikan penulis pertama Pak Dian, penulis kedua Odi Nurtiawan, penulis kemudian Pak Martanto. Pak Martanto publis juga, jadi Pak Martanto penulis utama, penulis keduanya Pak Dian, penulis ketiganya saya. Jadi semuanya memiliki jurnal dan namanya ada. Nah itu Mbak, jadi bukan
Boleh nggak? Ya boleh, 3 nama itu nempel itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu nanti ketika diklaim nilai. Jadi satu artikel itu hanya bisa diklaim oleh 1 orang. Nah, dinilai ini literatur review dan nanti ketika di persyaratan sidang, itu nanti si artikel itu milik siapa. Apakah milik tiga-tiganya? Enggak, hanya milik 1 orang saja. Yang siapa? Mau penulis 1, penulis 2, penulis 3. Nah, itu sebaiknya adalah teman-teman 1 jurnal 1. Gitu Mbak, kira-kira terkait dengan penulisan jurnal. Gitu. Itu ya. Jadi nah kalau misalkan Pak, saya ada jurnalnya dari semester 6 itu yang sudah ada. Apakah nanti di sidang persyaratan daftar sidang itu apakah saya bikin jurnal lagi? Tidak diwajibkan karena teman-teman hanya diwajibkan 1 saja selama selama dari semester 1 sampai semester 7. Kalau misalkan di semester 6 sudah ada, ya sudah di daftar sidang cukup 1, itu yang dipakai. Gitu kira-kira. Nah, itu ya Mbak ya. Atau yang lain silakan. Boleh diskusi hal yang lainnya. Ini baru masukkan ke dalam Mendeley. Gitu. Bapak, Ya mangga. untuk yang jurnal boleh nggak sih Pak di uploadnya setelah skripsi atau emang harus sesudah skripsi? Maksudnya kalau misalkan sesudah skripsi kan bisa ngambil dari skripsinya. Hmm. Cuman kalau misalkan yang sebelum skripsi takutnya malah jadinya, beda gitu, mikir 2 kali gitu, Pak. Oh gitu. Jadi gini, kalau misalkan jadi gini teman-teman, jurnal itu ada berbagai jenis. Ada jurnal literatur review namanya apa namanya? Bibliometrik. Nah, kalau literatur review itu bisa jadikan satu jurnal, tapi dia membahas jurnal-jurnal yang sudah terbit. Nih, seperti literatur review nih. Ini adalah misalkan ini contoh ya, misalkan saya ada 30 artikel nih yang saya udah download misalkan. Ini anggap aja 30 ya. Nah, kemudian apakah dari 30 ini bisa dijadikan satu jurnal? Bisa. Namanya jurnal biometrik atau sebelum pelaksanaan penelitian. Boleh. Dia hanya merangkum, melakukan analisa kelebihan dan kekurangan dari 30 jurnal tersebut. Nah, itu jadi satu jurnal dipublikasikan di jurnal Indonesia aja, jangan internasional. Di jurnal Indonesia. Itu boleh satu jurnal ya. Jadi teman-teman, ini untuk semuanya bukan Mbak Salsabila aja. Jadi jurnal itu banyak jenisnya. Ini namanya jurnal bibliometrik, yaitu sebelum penelitian. Nah, kalau Pak kenapa sih sebelum penelitian kita melakukan jurnal? Nah, apa melakukan penelitian terkait dengan analisa di jurnal-jurnal? Betul, teman-teman. S1 itu ketika kita mengutarakan hasil penelitian kita atau mengutarakan pendapat itu berdasarkan fakta dan data ya. Nah, fakta dan data itu apa? Ketika kita ngomong bahwa IoT itu bagus loh untuk mengukur untuk mengukur kualitas air. Kata siapa? Kan? Jadi ada mereference itu adalah ada sumbernya. Jadi teman-teman kalau ngomong bukan omong kosong gitu, tapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Dari jurnal, dari buku. Sama aja kayak teman-teman akan melakukan demo gitu kan. Misalkan demo turunkan BBM. Boleh kita demo, tetapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Dari undang-undang, peraturan apa-apa, teman-teman kaji. Nah, apa dasarnya? Ya itu mahasiswa. Jadi ketika mengutarakan pendapat bahwa pendapat A, B, dan C, saya memiliki reference. Reference itu adalah dasar bahwa dari buku, dari jurnal, dari peraturan itu. Nah ini pra ya, satu pra. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau misalkan teman-teman lebih detail lagi penelitiannya, ketika saya menentukan kualitas air, nah di situ ada metode. Tadi kan kalau misalkan dari judul, nah menggunakan Internet of Things. Nah di sini ada sensor. Nah di sini sensornya ada banyak nih. Ada satu, ada terkait dengan total dissolved solid, derajat garis dan suhu. Nah sensornya ini banyak teman-teman. Nah
bagaimana bagaimana Anda menentukan dasar bahwa tiga sensor ini dipakai? Nah, dasarnya adalah dari mana? Satu, berdasarkan dari observasi. Yang kedua, berdasarkan dari literatur review. Nah, kan ngomongnya jelas itu. Dari mana literatur review? Dari jurnal-jurnal terdahulu yang saya ambil dari dari jurnal-jurnal yang ada di Sinta. Nah, ada berapa jurnalnya? Saya ambil 30. Nah, situ baca dari 30 artikel itu saya baca. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Oh, kelebihannya misalkan pakai sensor A, menurut si A itu bagus loh dengan kondisi ini. Nah, itu ada jelasnya, ada dasarnya. Nah, itu adalah fungsi dari literatur review itu sebenarnya untuk sebagai dasar penentuan metode, penentuan PSO, variabel moderator itu kan. Nah, itu bisa dasar dari literatur review. Nah, dari literatur review itu bisa dijadikan satu jurnal. Satu. Nah, lalu jurnal kedua. Ini jurnal kedua itu adalah pelaksanaan pasca teman-teman melakukan penelitian. Misalkan Mbak Salsabila melakukan riset nih, penelitian. Oh ya, mulai dari data, mulai dari observasi, data diolah, dikaji ulang, lalu kemudian menghasilkan informasi atau hasil dari penelitian, maka hasil penelitian itu dipublikasikan. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya jurnal juga, hasil penelitian. Dipublikasikan di jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Dipublikasikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, boleh nggak pelaksanaan pendaftaran jurnal itu setelah sidang skripsi? Kalau setelah sidang skripsi, itu nanti Mbaknya nggak bisa sidang karena persyaratan sebelum skripsi itu teman-teman wajib melakukan upload jurnal dulu di jurnal. Nah, selama masa bimbingan itu adalah selama teman-teman penelitian. Nah, ketika sama dosennya sudah ACC, dosen itu memiliki pandangan, berarti ini layak untuk daftar sidang. Ketika layak daftar sidang, berarti penelitian Anda itu sudah dianggap 95% sudah layak untuk dipublikasikan. Artinya hasilnya sudah kelihatan. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan setelah sidang, semasa sidang ada revisi? Nah, jurnal juga nggak langsung diterima teman-teman. Tetapi nanti ada proses review oleh pihak jurnal. Jurnal itu adalah di luar dari IKMI ya, publikasi di luar dari IKMI. Nah, nanti itu akan di-review juga, dibaca, tata tulisnya sesuai enggak. Nah, ini nanti ada teknik penulisan jurnal juga ya. Jadi teman-teman, kenapa Pak kok jurnal A menggunakan fontnya Times New Roman, jurnal B menggunakan Arial, jurnal C menggunakan Cambria. Jangan diambil pusing karena mereka memiliki dasar masing-masing ya teman-teman. Memiliki template-nya masing-masing. Sama teman-teman skripsi template-nya Times New Roman di IKMI. Di Bandung saya pakainya Arial. Waktu S1 saya pakai Times New Roman. Jadi jangan ribet dibedakan karena memang punya aturan sendiri-sendiri gitu ya, karena rumahnya sendiri-sendiri. Nah, gitu kira-kira Mbak Salsabila terkait dengan jurnal ya. Jadi jurnal itu banyak jenis ya. Kebetulan saya juga pengelola jurnal, jadi sedikit tahu terkait dengan jurnal. Karena insya Allah juga nanti dari LKPM ketika udah habis TS atau mendekati ini, nanti kita akan bikin penulisan jurnal dari bibliometrik. Gitu kira-kira Mbak Salsa. Barangkali ada yang lain, silakan diskusikan. Terima kasih, Pak. Oke, mangga. Saya sambil barangkali ada chat, saya juga akan jawab. Pak, record Zoom ini apakah di YouTube? Iya, tadi di record ya. Insya Allah kalau misalkan bisa ke download, saya upload ke Zoom, upload ke YouTube. Izin Pak bertanya untuk semester 7 kan pembuatan proposal itu dari mulai sekarang nanti sekaligus bab 3 di semester 7. Betul teman-teman. Proposal itu menjadi dasar kerangka tulang riset teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bangun rumah, nggak mungkin langsung beton tanpa ada tulang.
tanpa ada besi-besi yang supaya kokoh. Jadi proposal itu adalah jembatan teman-teman untuk menyusun riset saya arah kemana. Maka dari itu, mata kuliah proposal, metode penelitian, terus kemudian literatur review itu saling keterkaitan, teman-teman. Kemarin saya kasih tugas judul. Judul itu bisa dipakai untuk di proposal, kan? Nah, cuman pembahasannya mungkin sedikit berbeda, apa teori-teorinya itu kan. Jadi intinya sama. Ini tiga mata kuliah ini mendukung untuk penelitian teman-teman. Jadi gambaran ketika teman proposal jadi itu sampai sudah bab 3 intinya. Tapi nanti template-nya saja yang berbeda. Recording stopped. Recording in progress. Oke, saya udah lanjut lagi ya. Terdepak teman-teman, sorry. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan dari Mbak Rika nih. Apakah semester proposal ini nanti akan menjadi semester 7 proposal dari sekarang nanti segi bab 3 dari mulai sekarang atau nanti ke Oke, jadi proposal itu dicicil dari judul, kerangkanya udah kelihatan. Makanya kan nanti ketika ada saya, ada Pak Dian atau ada dosen lain ketika ingin diskusi terkait dengan proposal, pastikan dulu diskusi boleh dengan judul. Jadi jangan sampai judul itu kan mulai judul, proposal itu kan mulai judul. Judul itu akan dipakai ketika teman-teman misalkan Mbak Rika judulnya adalah IoT terkait dengan pengukuran kualitas pencemaran air limbah. Nah, nggak mungkin ketika semester 8 judulnya ganti. Jadi terusin continue. Nah, nanti sambil jalan kita menyusun bab 1. Jadi per bab, jadi per pertemuan ada tugas misalnya bab 1, maka disusun bab 1, bab 2, bab 3. Nah, disitulah diskusi namanya proposal ada mata kuliah di semester 7 itu adalah penelitian sebelum melakukan penelitian. Jadi teman-teman udah memiliki bayangan nih. Ketika memiliki bayangan, maka udah kelihatan riset saya atau penelitian saya itu adalah arahnya kemana. Maka diskusikan, tapi hati-hati, Pak, dalam menentukan judul teman-teman, itu jangan sampai percaya pada Google, percaya pada ChatGPT. Jangan sepenuhnya percaya, tetapi teman-teman dalami. Ingat yang saya arahkan di judul itu, apa yang Anda tulis judul itu teman-teman paham alurnya akan kayak gimana. Jangan sampai Pak saya searching di Google atau searching di ChatGPT buatkan judul asal copy paste tapi saya nggak paham isi dari judul itu gimana. Jangan salah itu teman-teman. Tapi pahami dulu saya arahnya kemana kalau misalkan menggunakan IoT objeknya bagaimana, sensornya bagaimana, terus kemudian uji lapangannya itu bagaimana. Kalau udah ada bayangan nanti enak diskusi, tinggal lanjut laporan. Tapi yang bingung adalah Pak, saya judulnya ini tetapi saya bingung mencari data atau observasinya di mana. Wah ya repot teman-teman. Jangan menyiksa diri. Nah, dibukalah diskusi itu. Diskusi dengan dosen. Pak, diskusi dengan dosen apakah dengan Pak Dian atau Pak Dian? Enggak. Seluruh dosen yang ada di IKMI, teman-teman boleh dimintai diskusi. Tinggal Pak janjian mau diskusi misalkan saya sama dengan Pak Martanto terkait dengan jaringan, boleh diskusi dengan Pak Martanto atau Pak Yudis atau Pak Irfan atau Pak Bani, boleh. Tinggal minta waktunya saja. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa berkolaborasi dengan dosen. Gitu. Jadi jangan ini tantangan semester akhir itu gini teman-teman. Kebanyakan kita godaan tertinggi itu malas, serius. Malasnya kenapa? Nanti ketika, kan bimbingannya tatap muka sekarang. Malasnya apa? Aduh, saya
mau ke kampus tapi belum ada progres, udahlah libur aja. 1 libur seminggu, 2 minggu libur, 3, tahu-tahu udah sebulan. Sementara yang lain udah progres, saya belum apa-apa. Nah itu yang paling dahsyatnya itu adalah malesnya. Jadi teman-teman itu yang harus dihancurkan. Kenapa? Yang menentukan lulus kan teman-teman. Satu judul, satu ide, satu mahasiswa, yang garap mahasiswa sendiri itu. Kan? Gitu ya. Jadi mohon jadi tetap semangat. Jadi sampai akhir lulus tepat waktu. Kualitas penulisannya juga bagus. Ya, jangan lupa IPK juga jangan cuek. Kita kan lihat IPK-nya juga. Jangan sampai ketika lulus IPK-nya juga di bawah standar. Itu ya. Jadi nanti Mbak Rika proposal sampai semester 7 itu sampai bab 3 tapi dicicil dari sekarang. Mulai dari judul sampai dengan ini. Nanti ketika bab 4-nya itu di semester 8 nanti. Oke. Selanjutnya, nah ada lagi jurnal sama skripsi itu yang dibahas sama apa? Yang dibahas sama karena jurnal itu. Jadi jurnal itu adalah tadi saya bilang ya ada 2 ya. Kalau jurnal bibliometrik itu adalah dia akan membahas hasil-hasil literatur review ya. Literatur itu hasil-hasil penelitian orang terdahulu. Kalau jurnal literatur review, jangan disamakan. Jadi ada 2, ada jenis. Kalau yang jurnal hasil penelitian adalah jurnal skripsi. Kalau jurnal skripsi itu adalah dia membahas terkait dengan hasil penelitian Anda atau hasil skripsi Anda. Kasarannya adalah jurnal itu adalah rangkuman. Kalau skripsi itu sampai 60 halaman, 70 halaman, sementara jurnal itu cukup 6 halaman atau 7 halaman. Enggak sebanyak laporan skripsi. Jadi dirangkum. Gitu kira-kira Pak Muhammad Farhan. Ya. Tapi ada jurnal literatur review, ada jurnal laporan, ada jurnal skripsi atau jurnal penelitian. Gitu ya. Jadi banyak jenisnya jurnal itu. Gitu kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan mangga. Oke, kalau tidak ada, saya sedikit masuk ke dalam teknik. Ini saya hari ini masuk ke teknik ya, bukan teknik literaturnya, bukan teknik untuk cara prarapase dan seterusnya. Ini hanya bagaimana menjalankan Mendeley yang sudah terintegrasi dengan menjalankan Word dengan terintegrasi dengan Mendeley. Nah, misalkan saya kasusnya seperti ini. Saya akan melakukan sitasi langsung ya, contoh. Misalkan saya menggunakan sitasi langsung. Sitasi langsung itu sebenarnya tidak diperkenankan karena akan mendapatkan plagiat yang lebih tinggi. Nih, contoh misalkan saya akan mengutip kata-kata dari si jurnal pertama misalnya. Nah, misalkan saya mengutip hasil ya. Biasanya hasil taruh di bawah. Saya akan mengutip di hasil. Nah, ini hasil ini. Nah, berdasarkan hasil tujuan, misalkan saya mengutip ini. Ini kutipan langsung ya. Tapi ini tidak diperkenankan karena tingkat plagiatnya tinggi. Jadi biasanya nanti Pak Dian itu akan melakukan teknik parafrase untuk supaya tidak terlalu plagiat banget itu. Tapi saya di sini mengajarkan terkait dengan bagaimana sitasinya, tekniknya, bukan parafrasenya. Saya copy, taruh Velvet, Velvet di sini. Oke, saya close aja di sini. Oke, saya close. Nah, ini saya rapikan. Nah, tadi kan ini sitasi langsung ya. Ini sebut sitasi langsung. Tapi sitasi langsung sekali lagi tidak disarankan karena memiliki tingkat plagiat tinggi. Karena kan langsung nggak dirubah. Harusnya kata-kata ini diparafrase dulu. Oke. Tapi saya di sini hanya untuk melakukan sitasi saja. Nah, ini seperti langsung. Oke, lalu yang kedua
Saya melakukan citasi punya, saya buka dulu. Oke, ini PH. Di hasil, saya mencari hasil. Hasil. Saya mencari hasil. Mana ya? Oh, ini. Ini solusi monitoring kemudahan. Kesimpulan. Nah, ini hasil peneliti ini. Kalau data dikunci mudahkan. Oke, saya sampai sini. Ini kutipan langsung ya. Biasanya teman-teman biasanya kalau ngambil itu definisi, biasanya kutipan langsung. Nah, kalau sedikit sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya satu paragraf banyak itu riskan untuk plagiat. Maka parafrase dulu sebaiknya. Ini saya contoh aja. Rapikan. Akan measurement. Oke, yang ketiga, ini contoh. Ini udah ya tadi, satu lagi. Saya mengutip hasil dulu. Nah, berhasil meningkatkan. Oke ya. Nah, lalu kemudian, nah kita akan citasi. Nah, bagaimana cara citasi? Kan seperti itu. Ingat, saya adalah melakukan citasi langsung, itu hanya untuk contoh. Karena tingkat plagiatnya tinggi teman-teman. Karena ini sama jiplak kan. Nanti ketika dicek plagiat ini kedetek. Jadi lakukan parafrase. Nah, di model proposal di STIMIKMI itu atau di laporan itu menggunakan model style apa? Style apa itu apa sih? American. Nah, biasanya di sini ada nih kalau di reference. Nah, ini apa? Nah, apa sih singkatannya? Saya nggak hafal ya apa nih. American apa ya kan? Ada IEEE, terus kemudian ada Harvard, ada Vancouver. Tapi ini pakai apa? Nah, lalu kemudian ini kan kutip, maka citasinya taruh di sini sebelum titik. Oke. Kemudian kita lanjut ke tujuan ke jurnalnya, ke Mendeley. Maka saya menggunakan Mendeley Cited. Cited. Oh, udah ya. Nih, muncul. Ini Cited saya nggak muncul. Lalu. Oh, ini. Nah, di sini lalu kemudian saya cari dulu jurnalnya. Oh, tadi di metode IoT. Nah, kata-kata ini saya melakukan cited di jurnal siapa? Kalau tidak salah, saya ini untuk ini kan, oh ini PKM ya, ini PKM ini dulu deh. Kalau ini saya ingat ini, yang nomor 3, yang nomor 2 nih, terkait dengan web server itu tadi saya web server, oh ini nomor 3, saya cited sebelum titik, klik, kemudian insert citation, nah itu muncul, nah, kemudian di sini web server itu terakhir, klik, insert citation, nah muncul, dan ini klik terakhir. Nah itu teman-teman cara citasi insert citation. Nah ini adalah menggunakan model apa? Model apa itu adalah ada nama dulu, terus kemudian, nah kalau misalkan metadatanya sudah tersusun rapi, ini akan muncul otomatis.
Nah, ada nama penulisnya kan. Bagaimana Pak kalau misalkan tidak ada penulisnya, dia kosong. Nggak ada namanya, mungkin tahun juga kalau misalkan ada. Jadi kalau misalkan udah lengkap metadatanya, jadi jadi alurnya teman-teman ketika sudah download artikel, masukkan ke dalam Mendeley, lalu kemudian metadatanya dicek. Pastikan intinya nama, judul, tahun, sama penerbit jurnal, 4 poin itu harus ada di dalam metadata. Ya syukur-syukur sudah auto detect ya, auto detect itu udah lengkap gitu. Cuma kadang kayak tadi yang 3 aja ada yang double itu kan namanya. Terus kemudian ada yang tidak ada jurnalnya. Nah kalau sudah ada teman-teman nggak usah ngedit, ini kan lebih enak, jadi lebih rapi juga. Jadi wajib, makanya kan di laporan skripsi atau skripsi proposal itu wajib menggunakan Mendeley. Untuk apa? Untuk mudah mengorganisasikan. Lalu selanjutnya penulisan itu menggunakan caption heading. Tujuannya apa? Teman-teman nggak usah bikin daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, semuanya otomatis. Jadi maka kita di prodi itu dulu saya membuat satu file, satu lembar supaya mudah untuk mengorganisasikan. Nah ini sudah terkonek semua ya, tandanya seperti ini. Nah, kalau diklik sini. Nah, lalu kita akan panggil daftar pustakanya, maka kita akan buat pustakanya. Daftar pustakanya adalah insert bibliografi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau mengganti model, ini kan model apa? Pak, saya mau ganti, apa ini tuh American Psychology Association ke-7. Nah, ini apa? Nah, singkatan dari model apa tadi? Misalkan saya mau ganti, ya boleh-boleh aja. Jadi nanti teman-teman ketika publikasi di luar, itu tadi saya bilang, template-nya itu beda-beda. Ada yang menggunakan Arial, ada yang menggunakan Times New Roman, ada yang menggunakan Vancouver. Ikuti aja alur mereka. Nah, kadang juga biasanya ada yang menggunakan IEEE. Saya ganti aja IEEE. Yang penting sudah terkoneksi Mendeley. Nah, di sini ada change style. Nah, change citation style. Nah, di sini pakai apa? Pak, bagaimana pakai misalkan Vancouver ya? Kita cek aja Vancouver update style. Nah, Vancouver seperti ini modelnya. Nah, Vancouver. Oke, saya insert dulu ya. Insert bibliografi dulu biar tahu bedanya. Nah, insert daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka udah muncul otomatis. Nah, jadi nggak usah edit lagi. Daftar pustaka. Nah, satu ini adalah, nah kalau lihat di sini satu adalah ini model Vancouver ya. Nah, kalau misalkan metadata tadi tidak dirapikan, maka judul itu tidak, penerbit itu tidak ada tadi yang saya editkan ini. Ini muncul udah ada otomatis. Nah, ini enak teman-teman, nggak usah bingung teman-teman bagaimana buat daftar pustaka. Karena ribet bikin daftar pustaka itu ribet teman-teman. Selain teorinya harus pertama adalah nama penulis, terus kemudian sampai dengan tahun itu juga harus rinci. Ini udah otomatis, tinggal dirapiin sesuai dengan ketentuan fontnya. Nah, apa kalau misalkan ganti pakai tadi Vancouver IEEE ya, ganti aja IEEE. Nanti diupdate sendiri. Nah, ikutin sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan template. Kalau Vancouver tadi pakai kurung kurungnya berbeda ya dengan IEEE. Lalu ganti lagi, misalkan apa ya? Tapi yang umumnya itu sih, kalau yang lain kan enggak kayak sih. Cuma yang paling umum tuh biasanya kalau di jurnal-jurnal itu kalau enggak pakai apa, pakai IEEE. Vancouver juga jarang. Pak, pakai Nature boleh enggak? Ya boleh aja kalau emang sesuai template. Nah, Nature itu biasanya dipakai untuk ini apa sih? Tesis. Kalau disertasi biasanya pakai ini. Jadi kayak petik gitu kan, petik. Nah, ini ada. Nah, terus kemudian yang setelah lagi, misalkan Harvard. Boleh nggak ya? Boleh aja, karena itu udah koneksi kan. Nah, ini versi Harvard. Ganti lagi Pak, pakai versi apa lagi? Nah, Brazil. Stylenya. Nah, style Brazil. Oke, itu teman-teman terkait dengan ciri citasi. Saya kembalikan ke apa? American Psychology Association. Nah, seperti ini change file. Nah, oke. Itu ya. Nah, itu untuk teknik citasi.
teknik citasi apa cara citasi langsung. Oke, saya buka pertanyaan lagi. Mangga, silakan. Ada yang harus ditanyakan? Ya karena marah juga sih Pak, ngantri di rumah sakit tuh. Tidak pasti. Oke, mangga. Ada yang tanyakan lagi? Mau speak up atau mau diskusi langsung atau di chat? Silakan. Saya minum dulu bentar. Oke, lanjut lagi teman-teman. Saya akan membahas terkait dengan pertanyaan teman-teman yang ada di chat room. Takut salah ini, takut lupa. Oke. Kalau mau diskusi tanya-tanya nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan. Malu bertanya sesat di jalan tol. Oke. Minimal Sinta berapa Pak untuk jurnal yang harus dipublish? Nah, jurnal nasional itu biasanya Sinta kita pastikan Sinta 6, minimal Sinta 6. Nah, itu ya. Itu dari jika tidak ada perubahan, tapi saya mengacunya pakai aturan tahun lalu ya. Kalau tahun ini saya belum rapat dengan LPPM dengan prodinya, jadi masih sekitar situlah. Lalu yang selanjutnya, Mas Bayu, berarti untuk penyusunan skripsi dan sudah 90%, skripsi itu boleh dijadikan jurnal sehari sidang ya Pak? Betul. Kalau misalkan teman-teman sudah ACC dosen pasti menyusun jurnal. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah publikasi jurnal di literatur review, maka tidak usah membuat jurnal jika sudah melakukan penyusunan atau menulis jurnal literatur review. Jadi literatur review kan outputnya adalah jurnal. Jadi kalau misalkan jurnal itu sudah terbit, ya teman-teman nggak diwajibkan untuk menyusun jurnal skripsi. Jadi salah satu aja. Gitu ya. Mohon dipahami. Oke. Selanjutnya Ananda Rizky. Bapak izin bertanya, proposal itu bagian awal dari skripsi bukan Pak? Dan fokusnya lebih menjelaskan yang akan dilakukan sebelum skripsi dilakukan, dan proposal itu hanya sampai bab 3 metode penelitian. Lalu setelah itu disetujui penelitian dilaksanaan proposal dikembangkan menjadi skripsi. Contohnya tambahkan bab hasil dari bab 1 bab 3 proses. Untuk Ananda Rizky, bahwa proposal itu memang bagian dari skripsi, betul. Bukan bagian awal, ini bagian tubuhnya memang. Kalau awal kan masa awalnya doang, metode penelitian kan bagian tengah juga, bagian inti. Jadi lebih tepatnya proposal itu bagian dari skripsi. Nah, ya, jadi bukan bagian awal, tapi memang bagian dari skripsi. Nah, fokusnya lebih menjelaskan apa yang akan dilakukan, betul. Jadi lebih fokusnya itu proposal itu adalah teman-teman menelaah bagaimana masalah yang ada, yang sama seperti yang saya jelasin judul. Jadi masalahnya apa sih? Jadi nggak mungkin muncul ujuk-ujuk ada judul tanpa ada problem, tanpa ada masalah yang jelas. Jadi maka dilakukanlah analisa melalui observasi. Yang kedua, analisa itu boleh Pak menggunakan literatur review, boleh teman-teman. Nah, jika teman-teman melakukan komparasi, Pak, saya akan melakukan uji akurasi, boleh nggak? Boleh.
kamu bandingin akurasi metode bias misalkan. Bias itu ada 10 bias, tapi sama-sama membahas res dengan kualitas air. Nah, di situ menemukan celah apa? Ternyata dari 10 itu artikelnya dia tidak membahas terkait dengan ada lebih spesifik, yaitu adalah pre-processing. Teknik pre-processing ini untuk apa? Untuk meningkatkan akurasi. Maka muncullah ada PSO, ada terus kemudian filtering dan seterusnya teknik-teknik itu. Nah, itu juga masalah. Jadi masalah itu tidak hanya di lapangan atau di observasi, tapi di literatur review juga muncul dari masalah. Yang penting teman-teman baca, telaah dengan baik. Jangan sampai teman-teman download jurnal ada 30 Pak, banyak, tapi nggak dibaca ya sama aja. Jadi jurnal dibaca, ditelaah untuk mengetahui ada permasalahan enggak kalau misalkan studi kasusnya terkait dengan komparasi. Kayak gitu ya. Menjelas intinya proposal itu adalah teman-teman ada masalah, terus kemudian kerangkanya yang akan menyelesaikan dengan apa, nah itu adalah tuangkan dalam proposal. Ya, proposal itu sampai dengan metode penelitian nanti. Lalu setelah itu nanti akan direview oleh dosen. Direview itu dalam artian menyempurnakan, misalkan judulnya tadi, judulnya judul ini misalkan judul IoT ya. Judulnya Mas Rizky ya, Mas Rizky Andrea. Nah, pengembangan judul ini oke, saya paham maksudnya ada masalah, tapi mungkin dari tata letak penyusunan judulnya mungkin agak sedikit diperbaiki, jadi lebih baguslah penyusunan judulnya. Tapi saya paham di sini ada terkait dengan masalah, nanti masalahnya sudah kelihatan, tinggal penyusunan kata-kata kalimat yang menjadi lebih baik. Gitu kira-kira. Ya. Gitu Mbak Ananda, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan. Lalu kemudian Mbak Rika, Pak, untuk template proposal itu di-share kapan ya untuk membuat proposal itu minimal halaman proposal itu template-nya sudah di-share pas mata kuliah proposal. Jadi sudah di-share dari minggu lalu ya teman-teman. Lalu kemudian ada minimal halaman enggak? Kita tahun ini menerapkan minimal kata. Minimal ada kata-katanya, halaman itu enggak terpaku. Nah, apa benar Pak template proposal berbeda tiap tahun? Betul, jadi tiap tahun itu beda-beda. Jadi jangan sampai ngambil tahun yang lalu, laporan tahun lalu jangan diambil. Karena ada sedikit berbeda. Ikuti aja aturan dari arahan dari Pak Dian atau dari saya atau dari Prodi sesuai dengan nanti template-nya. Jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman nulis yang pakai tahun yang lalu berbeda, wah nanti berubah lagi. Jadi tiap tahun ada perbedaan. Jadi jangan sampai disamakan. Pak, untuk reference jurnal minimal berapa artikel? Tadi saya bilang, teman-teman, semakin banyak semakin bagus. Kalau referensi itu kan, semakin banyak semakin bagus. Tapi tahunnya 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir itu kan dari 2025 sampai 2021. Minimal berapa? Minimal 10 saya bilang. Minimal 10, tapi lebih banyak lebih baik, lebih bagus. 15, 20, 30 karena artikelnya banyak gitu kan. Biasanya Pak Dian mintanya jurnal internasional, nanti akan disisipin jurnal internasional. Nah, nanti sama Pak Dian ya. Tadi saya belum baca ada yang error, settingannya belum di setup. Nanti jurnal internasional akan masuk. Jadi urutannya apa dulu Pak? Jurnal dulu apa proposal skripsi dulu? Itu saling terkaitan, betul teman-teman. Mana yang dulu? Yang perlu diurutkan adalah ide dulu. Teman-teman idenya apa? Yang perlu diurutkan idenya apa? Idenya saya akan membuat, misalkan saya untuk mendeteksi mendeteksi apa ya kira-kira. Tadi udah ya sering Pak Adi. Misalkan mendeteksi kematangan buah mangga, misalkan ide. Ada ide nih pohon mangga itu mana yang matang, mana yang belum matang misalkan. Atau mendeteksi apa ya, misalkan pohon yang kira-kira agak-agak sulit itu tapi familiar. Jangan pohon kersem Pak, mendeteksi pohon kersem gitu kan, buah kersem, jangan. Tapi yang kira-kira familiar gitu. Buah mangga boleh lah. Kemudian yang ada di Cirebon apalagi ya, buah apa? Campolai belum ada yang bahas nih. Barangkali ada yang mau relawan campolai, saya juga belum tahu nih. Tahu buahnya
tahu rasanya, tapi pohonnya belum tahu saya. Tahu barangkali ada yang mau relawan untuk menjadi deteksi matangan buah campolai, jadi informasi itu. Karena tahunya sirup campolai sampai terkenal di mana-mana, tapi pohonnya saya tidak tahu. Nah, jadi ide dulu teman-teman. Ide dulu, setelah ide baru dituangkan di dalam bagaimana saya melakukan observasi. Jadi ketika idenya adalah untuk mendeteksi kematangan buah campolai. Lalu kemudian dari ide tersebut, bagaimana saya mendapatkan data tersebut atau informasi tersebut. Untuk apa? Untuk observasi. Kira-kira gampang nggak sih gitu kan? Kira-kira gampang sih ketika saya melakukan deteksi campolai ini. Campolai itu di mana? Di Kuningan misalnya. Oh iya, saya orang Kuningan. Berarti kan saya deket lah ke kecamatan A. Gitu. Oh berarti udah ada gambaran nih. Oh, oke. Nah setelah itu data gambaran udah ada, udah tergambarkan datanya bagaimana, baru saya cari jurnal. Cari jurnal untuk apa? Untuk bisa menentukan judul, bisa menentukan metode. Baru setelah itu baru nyusun skripsi. Proposal dulu, sorry. Nyusun proposal. Nah itu gambaran teman-teman untuk menyusun proposal skripsi dan laporan skripsi nanti. Ya. Nah, ide itu muncul dari mana? Kadang ide itu muncul lagi teman-teman ngelamun mungkin, atau lagi di jalan, oh ya ini penelitian saya. Nah, sambil jalan sambil mencari ide. Itu kira-kira Mas Ramdhani. Oke. Bayu Prasetyo. Pak, misalnya kita sudah melakukan penelitian eksperimen, lalu dibuatlah judul proposal, namun judul tersebut kurang pas. Menurut pembimbing, apakah mengulang pembuatan proposal hanya mengganti revisi judul tanpa prosedur? Kalau sudah melakukan penelitian, berarti Mas Bayu sudah sudah melakukan proposal nanti. Proposal udah kelewat. Kalau sudah melakukan penelitian, eksperimen, lalu kemudian judul itu kurang tepat, maka yang direvisi itu hanya judul, tubuhnya nggak direvisi biasanya. Hanya untuk misal kata-kata judul tadi seperti judul yang tugas teman-teman tuh, tugas-tugas judul, ini kan belum sepenuhnya fix, nanti akan direvisi oleh para dosen untuk menjadi lebih bagus lagi. Nah, intinya risetnya itu ada teman-teman. Jadi ketika pas sidang terus kemudian direvisi sedikit, ya tidak mengubah tubuh dari penelitian. Gitu Mbak, Mas Bayu. Ramda, kalau ide udah ada, observasi udah. Nah, nyoba nyusun skripsi baru buat jurnal, boleh nggak Pak? Jadi jurnalnya misalnya skripsi. Jadi jurnalnya, waduh salah ini. Kalau ide udah ada, observasi udah ada, skripsi dulu baru jurnal. Bukan jurnal dulu baru skripsi, salah. Jurnal itu mengikuti skripsi, bukan skripsi mengikuti jurnal. Jurnal itu hanya rangkuman. Jadi skripsi dulu, laporan penelitian dulu, laporan penelitian itu dalam bentuk skripsi, terus baru dibuat jurnal ya. Bukan kebalik, kalau jadi jurnal menyesuaikan. Jadi jurnal menyesuaikan skripsi, bukan jurnal dulu. Gitu ya. Jadi jangan mikirin jurnal dulu lah. Kalau misalkan, tapi ini jurnal untuk teman-teman buat ya, beda jurnal artikel untuk literatur review. Nah, takut salah tangkap nih. Kalau jurnal literatur review itu untuk untuk sebagai dasar. Tapi itu udah publis. Tapi ketika jurnal untuk penelitian itu nama jurnal yang akan dibuat. Nah, ini tahun kemarin sering keliru, Pak. Saya buat jurnal dulu. Saya mikir, oh iya buat jurnal dulu, bukan buat jurnal itu, tapi jurnal untuk mencari literatur review. Gitu ya. Oke, lalu oke, sip. Ini banyak diskusinya ternyata teman-teman. Alhamdulillah Hatip. Dan ada lagi pertanyaan? Saya sampai di sini dulu untuk terkait dengan citasi ya. Terkait saya balikan lagi. Yang saya contohkan di sini adalah kutipan langsung, tetapi tidak diperkenan untuk ditiru. Tapi yang saya menetapkan hanya bagaimana cara citasi
merubah citasi dan itunya. Kenapa? Karena ini riskan untuk plagiarism. Karena di sini terjiplak sama. Nanti ketika dicek sama daftar sidang, oh ini langsung kedetek nih. Langsung muncul kuning biasanya. Langsung sumbernya. Nah, menghindari itu maka ada teknik parafrase diskusi nanti ketika ada mata kuliah atau ketika pembahasan parafrase. Bagaimana supaya tidak terdeteksi plagiarisme. Itu teknik parafrase. Oke, itu saja teman-teman. Ada yang tanyakan lagi terkait dengan mata kuliah literatur review? Aman? Cukup? Satu lagi saya bahas. Siapa nih? Template proposal. Emang belum pada di-share ya? Katanya udah di-share. Ya baiklah, saya share. Pak, template proposal belum di-share kembali, banyak yang belum punya. Benar, saya buka dulu. Udah di-share Pak, udah di-share, mau di-share lagi teman-teman kalau udah di-share. Link-linknya, katanya di-upload di link kalau salah. Mau dibantu, linknya di-share. Tuh, udah di-share. Terima kasih Mas Mbak, Mas Andi. Oke, ada lagi yang harus didiskusikan teman-teman? Kalau tidak ada cukup ya untuk alhamdulillah pagi hari ini diskusinya juga Pak template 2004 tahun ini. Oh enggak, saya template 2025 yang saya kirim. Ya, yang saya kirim 2025. Di situ tulisannya 2024 tapi saya udah ya, itu 2025 udah itu di tahunnya tahun 2024 belum saya ganti, tapi itu yang terbaru. Tulisannya 2025 ada yang 2025 dan 2024. Pokoknya yang sumbernya dari saya aja. Nah, itu yang terbaru. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat. Kalau tidak ada pertanyaan untuk sesi pagi hari ini saya cukupkan karena jam 10 saya akan ada rapat terkait dengan akreditasi. Mohon doanya semoga teknik informatika akan melakukan reakreditasi, akan naik tingkat. Bismillah, semoga menghasilkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.